الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق وزجرنا عن التفرق والشقاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الخلاق شهادة أتخذها ليوم الطلاق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الممجد ورسول العظيم سيدنا ومولانا محمد المختلف السبع الطباق وعلى آله وصحبه بالعشي والإشراق أما بعد فيا معشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله ما استطعتم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تبادروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Semoga dengan amal yang begitu indah, amal yang begitu sedikit, insyaallah semoga Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan semoga nanti di hari akhir kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah telah memberikan sebuah ujian, sebuah musibah yang begitu berat, musibah yang bisa meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan manusia, bukan hanya di negara kita, tapi hampir seluruh dunia. Sendi-sendi kehidupan luluh lantah hanya karena musibah satu ini, yaitu COVID-19. Tetapi hadirin rahimakumullah, di balik ini semua kita bisa mengambil sebuah hikmah. Karena apa? Saat para ulama memberikan fatwa karena pandemi COVID-19 ini, umat Islam disarankan untuk sholat di rumah masing-masing. Ternyata banyak sahabat-sahabat kami yang merasa bersyukur karena setiap ke masjid tidak pernah merasakan menjadi imam. Dia pernah merasakan betapa nikmatnya menjadi khatib Idul Fitri. Ternyata mereka mencoba untuk bisa menjadi imam di rumah masing-masing. Dan bahkan karena COVID inilah mereka akhirnya menghafalkan surat-surat pendek
yang akan digunakan untuk sholat berjamaah di rumah masing-masing. Di samping itu, ada juga yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pandemik ini betul-betul meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan, karena ternyata kesibukan mereka selama ini berangkat jam 6 pagi atau bahkan setiap habis sholat subuh dia sudah siap-siap berangkat ke kantor. Kemudian saat pulang begitu larut malam, lebih dari jam 9, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah bersilaturahim baik dengan istri maupun anak-anaknya. Ternyata di balik musibah pasti ada sebuah hikmah yang apabila kita betul-betul menangkap hikmah yang ada tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tetapi juga yang kita sayangkan, ada pandemi yang semacam ini. Kadang-kadang sesama umat muslim bukan bergotong royong, bukan bergotong royong, bukan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan saling menolong, tapi kadang-kadang saling mencemooh di antara satu yang lain. Inilah yang menjadi keprihatinan kita semua. Bahkan kadang-kadang pemerintah sudah menetapkan sesuatu melalui berbagai macam kajian, melalui berbagai macam perenungan. Tetapi kadang-kadang kebijakan-kebijakan itu yang mestinya bermanfaat untuk pencegahan penyebaran atau transmisi COVID-19 ini, tapi kadang-kadang tidak diikuti. Inilah yang menjadi keprihatinan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Padahal Allah dan Rasulnya betul-betul mewanti-wanti, mewasiatkan kepada kita semua, sesama muslim harus saling kasih mengasihi, harus saling cinta mencintai, dan harus saling tolong menolong di antara kita. Tadi sudah saya sebutkan ayat ke-10 dalam surat Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul merasa beriman, orang beriman adalah di antara mereka bersaudara. Allah menggunakan ikhwah. Ikhwah itu atau itu mestinya artinya adalah saudara sekandung. Sehingga antara mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah diumpamakan saudara sekandung. Sehingga Rasul pada hadis yang lain beliau mengungkapkan, al-muslim akhul muslim kal bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Antara muslim dengan muslim yang lain bagaikan bangunan yang di antara satu dengan yang lain saling kuat menguatkan. Insya Allah apabila kita sebagai umat mukmin dan umat muslim bersatu padu, bergotong royong, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling ada kebersamaan, saling ada pengertian di antara kita, insya Allah musibah berupa apapun, tantangan berupa apapun, kesulitan berupa apapun, insya Allah akan menjadi ringan jika di antara kita saling gotong royong, saling tolong menolong, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Maka Rasulullah SAW tadi telah berpesan, la tabaghadu, janganlah engkau saling membenci, saling marah di antara kalian. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling dengki di antara kalian. Wala tabadaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Subhanallah. Di antara kita sesama mukmin, sesama muslim, jangan sampai
antara satu dengan yang lain saling benci membenci. Jangan sampai saling antara satu dengan yang hasud, iri, dengki, saling membelakangi. Kita semua ini adalah wa qulu ibadallahi ikhwana. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jika kita bekerja sama, jika kita saling bahu-membahu, jika kita saling tolong-menolong, saling pengertian di antara kita, membantu upaya-upaya pemerintah untuk menangkal COVID-19, insya Allah tidak akan lama. Karena memang salah satu transmisi COVID-19 itu adalah apabila ada orang yang berkumpul begitu banyak dan tidak menjaga jarak di antara satu yang lain. Kalau kita bisa melakukan semacam itu, saling bahu-membahu, kita betul-betul taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak memerintahkan kemaksiatan, memerintahkan kebaikan, kita taat, kita ikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah sendi-sendi kehidupan yang biasa kita lakukan, perdagangan yang biasa kita lakukan, jamaah sholat jamaah yang biasa kita lakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan baik. Karena aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah kita taati semua. Kita saling bahu-membahu untuk mentaati itu bareng-bareng bersama-sama untuk menolak COVID-19, insya Allah akan bisa terjadi. Tapi sayang, namanya manusia, ada yang A, ada yang B, ada yang C, sehingga Indonesia ini termasuk penanganan COVID yang agak lambat dibanding dengan negara-negara yang lain. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari saya mengajak pada diri saya khususnya dan kita semua untuk selalu taat kepada aturan, saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi di antara kita, saling bekerja sama. Insya Allah kalau kita mau membahu, bekerja sama, saling pengertian, kita akan bisa menghadapi tantangan berupa apapun. Dan insya Allah Allah akan menolong kita semua. Amin, Allahumma amin. Barakallahu lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.